Pada bulan Mei, seorang pembalap Honda berhasil mematahkan rentetan kemenangan Ducati di Le Mans, yang kemudian diikuti dengan podium di Silverstone dalam kondisi kering. Sebuah podium di mana seharusnya seorang pembalap Yamaha yang menjadi pemenangnya. Namun sejak kemenangan Johann Zarco di Prancis dan nyaris menangnya Fabio Quartararo di Inggris, performa kedua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, benar-benar anjlok selama rangkaian balapan di bulan Juni yang meliputi Aragon, Mugello, dan Assen. Baik Honda maupun Yamaha hanya mampu mencetak poin satu digit di setiap seri tersebut. Honda yang memasuki bulan Juni di posisi kedua klasemen konstruktor kini merosot ke posisi kelima. Yamaha, meskipun sudah berada di posisi kelima, kini semakin tertinggal jauh. Kemerosotan ini tentu sangat tidak diharapkan, terutama karena mereka adalah pabrikan dengan hak konsesi peringkat D yang seharusnya bisa memanfaatkan keistimewaan seperti tes di tengah musim, pembaruan mesin, dan kebebasan aerodinamika. Maka, tidak mengherankan jika para pembalap mereka mulai terdengar frustasi kembali. Lalu apa yang terjadi? Ada beberapa kesamaan antara ketiga sirkuit terakhir. Secara teori, logis jika Honda tidak tampil baik karena motor mereka tidak menyukai tikungan panjang berkecepatan tinggi yang ada di ketiga trek tersebut. Motor Honda mengandalkan pengereman keras, sesuatu yang tidak menjadi prioritas di Mugello dan Assen, dan sangat lambat di trek lurus panjang seperti yang ada di Aragon dan Mugello. Pembalap uji coba Honda, Alex Espargaro, menjelaskan bahwa di bagian-bagian sirkuit yang sempit dan teknis, motor mereka tidak kehilangan banyak waktu. Namun begitu mereka memasuki tikungan cepat, jika motor tidak mau berbelok, maka pembalap tidak bisa berbuat apa-apa. Juan Mir menambahkan bahwa trek-trek ini benar-benar menunjukkan titik lemah mereka, yaitu tikungan panjang saat harus berakselerasi. Situasi Yamaha sedikit lebih rumit. Menurut Quartararo ada 4 hal yang membuat motor mereka menjadi buruk. Trek lurus, suhu tinggi, cengkeraman rendah, dan degradasi ban. Di Mugello, keempat faktor itu ada, namun di Assen seharusnya tidak demikian. Meskipun Quartararo meraih pole position, performa Yamaha di Assen tidak begitu mengesankan. Motornya sangat mudah ditelan oleh lawan di awal balapan, bahkan di area yang seharusnya menjadi keunggulan Yamaha. Alex Rins dan Jack Miller menunjuk pada masalah spesifik. Ban belakang mengalami wheel spin di awal akselerasi yang membuat suhunya melonjak drastis dan menyebabkan motor terus-menerus selip, sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh pengaturan elektronik. Zarco beberapa kali bertanya-tanya apakah Honda telah mencapai batas dari paket motor mereka saat ini. Mir merasa bahwa pabrikan lain telah berkembang lebih pesat setelah tes pasca Aragon, sementara mereka tidak. Ia merasa tidak lagi memiliki perangkat yang sama seperti di awal musim yang memungkinkannya untuk berbuat lebih banyak. Meskipun begitu, Mir merasa Honda tidak terlalu jauh dari para pesaing. Di sisi lain, tekanan publik terhadap Yamaha dari Quartararo terasa lebih besar. Juara dunia 2021 itu dikenal tidak ragu untuk menyuarakan kekecewaannya. Bahkan sebelum kekecewaan di Assen, Quartararo sudah menunjukkan rasa frustasinya. Ia berkelakar bahwa tingkat kepercayaannya untuk memenangkan gelar lagi bersama Yamaha tahun ini adalah 0. Ia menekankan bahwa nasibnya akan sangat bergantung pada motor tahun depan dan memberikan tekanan besar pada direktur teknis baru Yamaha, Max Bartolini. Quartararo mengakui bahwa Bartolini adalah alasan utama ia bertahan di Yamaha karena ia berhasil membuatnya percaya pada proyek tersebut. Namun ia menegaskan bahwa Yamaha harus membuktikan kemajuan itu sebelum tahun depan. Ia tidak punya waktu lagi dan ingin melihat fakta, bukan sekedar janji. Karena saat ini, ia merasa mereka masih sangat jauh tertinggal. Quartararo berharap bisa mengendarai motor V4 baru Yamaha tahun depan, karena ia merasa motor inline-4 saat ini sudah mencapai batasnya. Meskipun proyek V4 masih sangat baru dan tidak realistis untuk langsung menjadi pemenang, Quartararo bersikeras bahwa ia membutuhkan proyek pemenang sekarang juga. Pada akhirnya, terlepas dari beberapa kemajuan yang dibuat dari tahun lalu, Yamaha masih belum bisa memberikan hal itu. Dan hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Honda.